Part 8 Kenangan. Saya NIKAHKAH kamu, Haris Anggara dengan Alea TRIAPSARI, dengan seperangkat cincin emas 24 karat, 20 gram dan uang tunai sebesar Rp123.078. Dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? SAAAH. Alea di balik celah jendela menatap dengan memegang sebuah buku. Ada hal yang harus ia kenang tapi bukan sebuah perjalanan cinta mereka, melainkan sepenggal kisah wanita yang jatuh cinta ternodai. Alea bersimpuh dalam waktu, jam yang berputar dalam lingkaran, membuat dirinya harus menekuni kegiatan agar semakin sibuk. Tidak ada lagi kata mas. Tidak ada lagi kata satu patah ucapan, pulanglah. Ataupun baik saja. Jaga dirimu dan hatilah. Alea masih menangis dalam tatapan kosong, menatap foto pernikahannya, yang semakin tidak berguna. Ia harus mencoba melupakan dan mencoba membuang perasaan itu sejauh mungkin. Agar tidak ada lagi hati yang semakin sesak dan sakit saat bertemu. Mas, ucapan janjimu, ternyata hanya belaka. Mengapa siasat yang kamu berikan padaku sekejam ini? Alea masih mengingat dirinya diperlakukan manis oleh Haris. Alea dipeluk dan dibisikkan kata romantis dan membuat Riris Anggara tersenyum dan menyetujui hubungan mereka menjadi lebih dari teman. Alea tahu keseharian Haris yang gila kerja. Namun saat menatapnya tak sibuk. Ia menghampiri dengan senyuman dan memegang tangannya untuk melihat dunia. Kemarilah Alea. Tahukah kamu, jika aku sering duduk atau berdiri di ruangan atap, aku menantikan kita mempunyai anak yang lucu di sini. Alea menggeleng kepala. Ia mengekor saat Haris menggenggamnya. Lalu menepi di bangunan mansion paling atas. Atap tak berpenghuni, hanya sebuah teras memanjang dan luas. Lalu bisa melihat ke bawah dan sekitarnya. Kerlipan lampu dunia begitu saja menatap mereka dari kejauhan. Alea pertama kalinya melihat Haris tersenyum dan bercerita banyak padanya. Ada hal yang membuat jantungnya semakin berdebar, tatkala ia harus merubah penampilan. Semata Haris meliriknya, semata Alea yang cari perhatian agar tetap diajak dan bersama. Hari semakin berganti, Alea pun semakin dekat pada Haris. Tapi satu kala Tuan Anggara bercerita ingin melihat mereka bukan lebih dari teman. Ada raut wajah senyum bahagia di pupil indah Alea. Tapi begitu Alea menengok ke arah Haris, hanya ada wajah suram dan tak senang. Alea pun menunduk dan menggigit bibirnya. Saat Haris pergi begitu saja. Dan hari itulah, hari terakhir Haris tak pernah mengajaknya bicara. Tak pernah lagi menatapnya seperti biasa. Alea berusaha mendekati Haris, tapi tak pernah lagi ada jawaban. Yang ada hanya tatapan kebencian menatapnya. Mas Haris, apa kamu tak menyukai jika kita bersama? Menurutmu, setidaknya, berikan aku jawaban. 8 tahun lebih, kamu mandul Alea. Mas, tapi kita bisa mencobanya lagi, pinta Alea. Alea pun menatap Haris yang menghampiri. Lalu menatap Haris yang lebih tinggi dari pandangannya. Hidungnya tepat pada mata indah Haris. Lalu Haris berkata satu ucapan yang membuatnya terbang kala itu. Aku hanya gila kerja. Separuh hidupku, hanya untuk pekerjaan. Apa tidak apa jika aku tak memperhatikanmu lebih? Aku takut, kamu akan menyesal karena tidak ada lagi tawa anak di rumah ini terlihat sepi. Diuk, sakit hati bagi Alea. Alea cukup puas dan tersenyum. Ia mengira Haris telah mempunyai kekasih hati. Namun jika hanya ia pria gila kerja, ia pun menoleh saat Haris telah melangkah meninggalkannya. Tunggu mas, aku tidak akan keberatan. Aku akan siap jika kamu lebih mengutamakan pekerjaan. Haris berhenti dan menoleh. Ia menaikkan satu alis, lalu pergi begitu saja. Hingga di mana Alea seorang diri dan merenung akan perkataannya. Apa tak apa, jika aku memberi jawaban dengan cepat. Jika orang melihat, aku pasti disangka wanita murahan. Tidak bisakah aku menjual sedikit saja? Senyum Alea saat Haris berkata demikian. Sehingga semakin hari ia semakin jatuh cinta. Memperjuangkan pernikahan mereka. Tapi nahas,
suaminya meninggalkannya. Hingga pernikahan terjadi. Hal yang tak masuk akal adalah di saat malam pertama, Tuan Anggara sakit jantung. Setelah mendapat kabar Nyonya Riris kecelakaan begitu saja. Hal itu pun semakin dilema, entah harus bahagia atau bersedih. Alia hanya bersikeras untuk sadar. Jika Haris tak akan melakukan sebelum masa duka telah berakhir, ia tak mungkin terus-menerus menuntut haknya. Hingga 1 bulan berlalu, Haris mengatakan jika ia akan melakukannya di saat ia benar jatuh cinta. Agar kelak benih yang tertanam penuh cinta dan bahagia. Alia pun membuat hatinya semakin rapuh. Hal tak biasa yang ia lakukan kembali sibuk dan bekerja. Hingga di mana ia selalu bercerita pada Sinta. Ia lupa menerima Haris pria gila kerja, hingga ia mulai merasakan perlahan sakit hati namun terlupakan oleh besar kasih cintanya saat ini. BRAAGHK. Sebuah map berceceran H di kantor Pak Venzo. Hal itu membuat dirinya benar-benar merasa bersalah. Ia lupa setelah dari kantor sebelah, ia menghampiri Sinta bermaksud membantu kerjaan lemburnya. Tapi ia malah ketiduran dan bermimpi Mas Haris. Sorry ya, Sinta, please jangan marah ya. Oke, tapi ada syaratnya. Apa? Alia menatap Sinta dengan wajah polos yang tak biasa, biasanya ia akan membuat onar di jam malam seperti ini. Malam ini temenin aku ya. Tapi kerjaannya Sin. Udah mau selesai kok, lagian kamu pules, jadi aku gak bangunin deh. Alia pun menggeleng kepala, benar saja siasat marahnya Sinta tadi, agar ia mau menemani pergi kemanapun tanpa bertanya. Oke. Tapi jangan aneh ya Sin. Pinta Alia. Alia pun menerima pesan. Ia membuka laptopnya, lalu mencari tahu alamat IP yang tak pernah ia tahu. Sin, kamu tahu perusahaan engineering Tainment? Perusahaan apa itu Al? Baru dengar. Iklan. Katanya dia lihat profil aku dari tiap perusahaan, minta aku jadi bintang iklan. Aneh ya, emang kamu pernah daftar model kayak gitu? Alia diam sejenak, lalu menggeleng pikirannya yang kacau memang sedang membutuhkan biaya. Tapi ia juga tak ingin ketipu oleh sebuah perusahaan dengan mengiming-iming tawaran yang menggiurkan. Aku emang butuh banyak uang. Tapi untuk menjadi iklan, aku rasa aku gak berbakat. Jadi aku abaikan sajalah. Good ide, balas Sinta yang masih mengetik dan menatap layar laptop. Alia dan Sinta yang telah rapi. Setelah pulang kerja, ia mengganti baju dan sedikit membuat camilan kecil. Lalu berganti pakaian seminim mungkin. Tapi tidak dengan Alia. Sin, pakaian kamu kurang bahan ya? Enggak, itu modelnya, kayaknya konveksinya memang gak bisa nyampurin bahan dan warna lain. Jadi kayak gitu deh, alibi. Dasar kamu nih, pandai mengalihkan dari tadi. Aku juga bingung sih kenapa kamu buat aku kayak gini. Coba jelasin. Aduh, gak sempat, nanti kalau udah sampai. Aku bisikin ya. Sinta keluar lebih dulu, Alia masih bertanya dan mengekor pada langkah Sinta yang menarik gagang mobil. Alia pasrah dan masuk tanpa bertanya lagi. Ia menatap Sinta yang sedang fokus pada setir mobil. Al, fokus, mobil baru nih. Kita coba, masih baru cicilan pertama, jadi jangan banyak tanya ya. Nanti sampai di sana kamu pasti tahu kok. Alia hanya bergerutu. Ia mulai memahami kelakuan koslet Sinta. Jika ia meminta ditemani dan menyicil mobil baru, sudah pasti ada sesuatu yang membuatnya bermasalah. Sinta yang masih tertawa puas, masih menatap Alia. Tetapi Alia yang sedikit cemberut dan takut ketika tempat itu adalah jadi tujuannya. Al, udah dong gak usah ngambek. Heuam, gak seru kan? Masa gitu aja sih? Lagian tadi Chloe gak bilang copet kamu gak akan mau keluar Al. Pasti masih nutup kunci mobilnya. Sebelum kita masuk, jelasin kita bakal masuk ke klub ini. Untuk apa? Gue gak akan mau masuk dan tetap diam di sini pokoknya. Kita mau ketemu Pak Venzo Al. Doi lagi di sini. Sebenarnya kita mau ke gedung sebelahnya.
Ada orang yang mau gue cari. Tapi kalau sahabat gue gak mau, tunggu di sini aja ya Al. Sorry. Sinta berjalan cepat, tapi Alea yang tidak tega, ia mau tidak mau untuk ikut melangkah di sisi Sinta. Tatapan lirikan Sinta bagai mut yang jahil. Hingga di mana mereka saling menatap dan masuk ke dalam tujuannya. Good, no good. Udah cepet gak pake lama. Ketus Alea. Sesampainya, Alea masuk ke dalam bangunan ruangan tinggi hitam, sudah pasti gelap. Dua penjaga meminta it. Begitu terkejutnya Alea menatap Sinta mempunyai kartu itu. Sin, lo kok bisa punya? Ini, kartu VIP, orang dari Pak Venzo. Klogak, mana mungkin kita bisa masuk? Alea terdiam, begitu menatap ruangan tertutup tapi masih dengan sekat yang luas. Di lantai 2, Alea terdiam saat menatap seisi penghuni pria dan wanita dengan pakaian yang sangat berani. Mungkin pakaian feminim mereka masih terlihat sopan. Alea melangkah sedikit gemetar. Matanya memejam dan meredup bagai wanita yang sedang sakit. Sinta menoleh, memegang bahu Alea. Lo gak apa-apa, Al. Aduh, gue gak sanggup Sin, mereka kok ada yang sama sekali gak pakai busana. Udah sih, heroin aja, nah itu dia. Kita kesana Al, tuh Pak Venzo. Sinta duduk dan menghadap pada Pak Venzo. Ia memberikan amplop coklat berisi file dalam flash disk yang tadi dikerjakan. Alea duduk senyum dan tak mengira jika bosnya akan ditemani dengan wanita aneh menurutnya. Malu banget gue jadi cewek Sin. Kenapa mereka mau? Bisik Alea. Mau gimana lagi? Udah tuntutan, lagian kan emang cari duit di sini lebih cepat. Cuma model kayak kita jangan sampai deh. Balas bisik Sinta pada Alea. Kenapa emangnya Sin? Tanya Alea. Bodoh. Jangan dipiara, lah bisa-bisa kita hamidun tanpa laki lah. Ketus bisiknya. Kalian kenapa bisik-bisik? Tanya bos Venzo. Hah, enggak kok pak. Alea bingung semua wanita pada gak pakai busana. Apa gak kedinginan? Polos Sinta. Alea menyenggol bahu Sinta. Pertanyaan bodoh macam apa? Sinta, kamu sebut aku bodoh. Dia sendiri. Alea meniup poni dan menghembus nafas. Sementara Sinta hanya tertawa memperlihatkan gigi tak berdosa. Di satu sisi, Alea menatap seseorang yang ia kenal. Lalu menatap wanita yang tak ingin ia jumpai. Al, lo mau kemana? Bentar Sin. Ke toilet sebentar, permisi bos. Jika berkenan saya sekalian pamit. Sin gue tunggu di luar ya. Alea melangkah cepat mengikuti seseorang. Hingga beberapa puluh menit ia menunggu. Dari toilet wanita dan kembali keluar mengikuti. Betapa terkejutnya ia menatap seseorang yang ia kenal. Ia tak menyangka, semoga ia benar-benar salah lihat. Tapi sayangnya itu benar. Irene, kenapa masuk ke ruangan itu? Kenapa bukan sama Mas Haris? Alea menghampiri dan membuka sedikit celah pintu. Lalu menatap sempurna kegiatan Irene yang bertelanjang. Membuka sedikit pakaian, lalu bersandar pada pria lain. Aku harus hubungi Mas Haris. Dia pasti gak tahu kan? Batin Alea. Ia mencoba menghubungi Haris tapi sulit untuk tersambung. Al, lo ngapain di sini? Alea menoleh, cukup terkejut saat itu. Hingga ia ikut bicara hal lain. Agar Sinta tak banyak bicara dan bertanya tentang kenapa dia lama diam berdiri di ruangan orang lain. Udah selesai Sin. Mau hubungi seseorang susah sinyal ternyata. Ayo kita mau ke gedung sebelah kan? Oke. Sinta mengangguk, dengan tatapan kebingungan dan curiga. Beberapa saat kemudian, Alea merasa bajunya tersangkut. Ia pun melirik perlahan ke arah sisi kanan. Sementara Sinta telah berlalu menepi di luar gerbang pintu yang sedang sibuk menerima panggilan. Pintu pun tertutup, Alea ingin berteriak tapi mulutnya dihimpit oleh seseorang ke sebuah ruangan skat berbilik, meski salah satu dua bodyguard meliriknya dan menjaga. Alea berusaha ingin berteriak, hingga di mana ia berhasil keluar dari dekapan seorang pria yang tak bisa ia lihat wajahnya. Aroma parfum yang menyengat tak asing, membuat ia ingin muntah begitu saja.
PLAAAKH. Tamparan dan tendangan pada sebuah manuk kepemilikan pria. Alea mendorong tubuh pria itu, hingga bajunya hampir berantakan. Dasar pria gila, enyahlah kau, teriaknya. Alea berusaha pergi dan membuka pintu. Sehingga tatapan dua penjaga pintu luar, langsung menunduk dan membukakan pintu. Ketika mata tajam Alea membuat mereka takut. Siet, cari wanita itu. Jangan lepaskan dia. Ucap seseorang. Hingga di mana Alea membenarkan baju. Ia begitu berdegup gemetar. Kala perlakuan tadi seperti pelecehan, tapi jika ia menuntut, apa jadinya? Ia tak mungkin memberi perhitungan pada pria rupawan berkelas. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Wajahnya gelap, tapi postur tubuh pria itu mengapa gak asing ya? Malam yang penuh kesialan, lirihnya. Al. Lo dari mana tadi? Tanya Sinta. Gue tadi dari toilet Sin. Ya, tadi ke toilet lagi, gugup Alea menjawab. Sinta merasa ada yang tak beres. Hingga menatap Alea duduk tak nyaman, kakinya sedikit gemetar dan menutup matanya. Oke, cerita nanti ya, gue harus ketemu sepupu nih Al. Doi berulah, dia minjem ke Renten pakai nama alamat gue lagi. Jilakan, tatapnya. Alea terhentak kaget, ia hanya membalas satu patah dua patah kata. Ingin rasanya Alea bercerita dan Sinta terkenal dengan bela dirinya. Sehingga mungkin ia bisa memberi perhitungan pada pria asing tadi, teganya dia menutup kilat bibirku dan menarikku seperti tadi. Astaga! Alea masih menatap di meja sebelah. Sinta sedang bergulat omongan pada sepupunya itu. Hingga di mana Alea lupa ingin menghubungi Mas Haris kala itu. Mas, bisakah kamu meluangkan waktu? Aku ingin bicara satu hal padamu. Pesan Alea pada nomor Haris. Hingga di mana ia menutup mata dan memejamkan bayangan pria tadi yang menarik tubuh dan tangannya. Hingga di mana kecupan rakus lembut itu membuat Alea mengingat. Kenapa jadi ingat tadi sih? Alea memukul-mukul kepalanya. Ia berharap bisa melupakan kejadian tadi. Bibirnya yang basah pun, terasa sangat basah dan masih bertanda belahan di tengah bibinya. Mas, aku menikah denganmu, tak pernah aku disentuh oleh siapapun. Tapi mengapa tadi, aku merasa diriku kotor. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Harusnya kecupan pertamaku ini padamu Mas. Setidaknya perpisahan yang kamu inginkan. Kamu membuat tanda agar aku tahu diriku.